Untuk menciptakan customer yang loyal terhadap produk kita, jasa kita, barang kita, perusahaan kita, hal yang utama yang harus kita lakukan adalah berikan kepuasan terhadap para pelanggan kita dengan cara layanan dan servis yang prima terhadap mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother dan sister, senang bisa berjumpa kembali bersama saya Denny di channel YouTube Denny Pekal. Kesempatan pagi hari ini kita akan membahas sebuah topik atau sharing kita dengan topiknya adalah kepuasan pelanggan. Brother dan sister, ketika kita berbicara tentang sebuah kepuasan, yang pastinya sebelum terjadinya kepuasan pada diri seseorang ada diawali dengan namanya layanan dan servis. Ketika kita mampu memberi sebuah layanan prima dan servis yang terbaik kepada para pelanggan kita, nasabah kita, customer kita, maka di sini akan lahirlah yang namanya titik kepuasan tersebut. Nah, titik kepuasan inilah yang kita harapkan kepada para pelanggan kita, customer kita, nasabah kita. Karena apa, brother dan sister? Semua pelaku bisnis, pelaku ekonomi, ya, pelaku usaha, jasa atau apapun itu, mereka pasti memiliki pelanggan, dan harapannya adalah dari setiap pelanggan yang kita miliki, mereka merasa puas dengan produk dan jasa yang kita tawarkan. Nah, untuk menghasilkan kepuasan itu haruslah diawali dengan yang namanya standarisasi dalam bagaimana menservis, bagaimana bisa memberi pelayanan yang prima terhadap para nasabah dan customer-customer kita tersebut. Brother dan sister, ketika kita mampu memberikan sebuah layanan, servis yang terbaik kepada para nasabah kita, maka nasabah kita akan merasa puas dengan layanan kita. Sehingga dengan titik puas ini nanti akan lahirlah yang namanya loyalitas. Nah, ketika nasabah loyalitas, mereka akan memberikan feedback kembali kepada kita dengan cara apakah itu repeat order, apakah mereka akan mengajak kembali sahabat, kerabat, saudaranya untuk menggunakan produk, jasa, barang yang kita tawarkan kepada mereka. Nah, brother dan sister, sebagai ilustrasi dalam kehidupan kita sehari-hari, sering kita melihat para pedagang kaki lima, para pedagang di pasar, pelayan jasa, servis mobil, bengkel, elektronik, ya, jual makanan, nasi goreng, gorengan, tahu aci dan sebagainya. Kenapa kita sering melihat ada satu pedagang sama-sama jualan nasi goreng, tapi yang satu rame banget, yang satu sepi banget, bahkan hidup segan, mati tak mau pun untuk jualan dan bisnisnya. Dikarenakan apa? Padahal bahan sama, bumbu sama, bahkan ada yang mengatakan rasanya sama, di situ enak kok, di sini juga enak, tetapi orang lebih suka ke yang B. Yang A enak, yang B enak, tetapi orang lebih memilih yang B. Kenapa ini terjadi? Salah satu faktornya adalah karena layanan kita yang kurang maksimal terhadap para pelanggan kita, nasabah kita, customer kita. Nah, ini dalam kehidupan kita sehari-hari berdagang, berjualan, sering kita merasakan ini. Kok saudara saya jualannya rame banget ya? Jualan nasi goreng, ya belum malam, ya baru buka berapa jam sudah habis. Pelanggannya pada antri-antri. Nah, di sini mungkin harus kita perbaiki adalah kita melihat ternyata mungkin dia bisa memberikan layanan yang prima, bisa memberikan kepuasan terhadap para pelanggan-pelanggan tersebut. Ya, mungkin si B tadi cara berjualannya bagus, ya, selalu memberikan senyuman, sapa, merespon, ketika ada komplain dia terima sebagai masukan dan dia perbaiki terus. Nah, ini membuat orang nyaman untuk berbelanja, ya. Dan contoh lain mungkin brother dan sister, sering kita ke restoran, ke kafe, ya, kita makan, order makanan, ada yang melayani setengah hati, ada yang melayani dengan sangat prima, dengan bagus. Baru nyampe dengan disapa, mau beli apa, pesan apa, ya, ditanya apa lagi kebutuhan Bapak Ibu, dengan senyuman, ya, dengan tata bahasa yang bagus. Kita nyaman untuk berbelanja di situ. Pelayanannya cepat, ya, setiap kita tanya ini responnya juga bagus. Maka para pelanggan ini, kita sendiri pun akan senang untuk berbelanja atau makan di kafe atau restoran itu. Tapi sebaliknya, kalau para pelayan yang tidak ramah, ya, tidak sopan, apakah kita akan kembali lagi untuk berbelanja di sana? Saya kira kita tidak akan melakukan
kesalahan yang sama, melakukan kebodohan yang sama untuk berbelanja lagi di sana. Dan dampaknya kita akan bercerita ke tempat lain. Tuh kalau belanja di sana lambat tuh, ya pelayannya sombong, ya kalau ditanya nggak mau jawab, ordernya lama, pesanan kita siapa yang pesan duluan, siapa yang dikasih duluan. Nah hal-hal kayak gini menunjukkan sebuah layanan servis kita kurang bagus. Akhirnya dampak negatif ini akan terbawa keluar, akan tersebar kemana-mana. Akhirnya pelanggan yang lain tidak mau juga menggunakan produk atau jasa kita. Begitu juga dengan kalau pelanggan puas, mereka akan mengajak orang lain, mengajak saudaranya, mereferensikan produk-produk kita sehingga mereka menjadi loyal terhadap kita, selalu menggunakan dan mengajak orang lain untuk menggunakan produk kita. Jadi kita nggak perlu harus banyak-banyak lagi pasang iklan untuk produk-produk kita. Kenapa? Customer loyalitas kita, customer yang puas dengan layanan kita tadi, mereka sudah membantu kita untuk mengembangkan usaha kita, memajukan bisnis kita. Ya, brother and sister, kita lihat kenapa sebuah layanan dan servis itu sangat penting, yaitu tadi untuk menciptakan kepuasan kepada pelanggan, menciptakan loyalitas kepada pelanggan, dan mendapatkan feedback yang positif terhadap pelanggan-pelanggan yang loyal tadi. Saat ini, di era ini, brother and sister, semua perusahaan, instansi, baik yang resmi, tidak pun resmi ya, instansi pemerintahan atau non-pemerintahan ya, swasta, berlomba-lomba untuk meningkatkan standarisasi layanan mereka. Karena apa? Kita sadar betul, layanan yang prima inilah yang akan mensukseskan usaha bisnis kita, pekerjaan kita. Kalau kita tidak bisa memberikan layanan yang prima terhadap pelanggan, maka pelanggan kita akan kabur semua dari produk, usaha atau perusahaan yang kita jalani, dari bisnis yang kita jalani. Orang tidak mau lagi gunakan layanan dan jasa kita lagi kalau kita tidak bisa memberikan sebuah layanan yang prima. Oleh karena itu, brother dan sister, mari kita banyak belajar terhadap standarisasi pelayanan dan servis kepada para customer kita, nasabah kita, pelanggan kita. Karena pelanggan kita adalah bagian dari terbesar dalam usaha, pekerjaan, dan bisnis kita. Sering kita melihat contoh-contoh di luaran sana, standarisasi layanan menjadikan momok utama, menjadikan faktor yang terpenting dalam kita menjalankan roda bisnis atau usaha kita tersebut. Nah, tanpa ada layanan yang bagus, tanpa ada layanan yang baik, maka kita tidak akan bisa menciptakan peluang bisnis yang lebih besar lagi. Ya, oleh karena itu sekali lagi saya mengajak kepada brother dan sister yang hari ini melakukan berbagai macam kegiatan bisnis, kegiatan ekonomi, usaha, jangan lupakan standar layanan yang prima adalah hal terpenting dalam bisnis dan pekerjaan dan usaha kita. Apapun kita, saleskah kita, marketing, apapun kita, tingkatkan standar layanan kita agar orang puas dengan jasa yang kita berikan, sehingga mereka senang, loyal, dan menjadi bagian dari bisnis dan pekerjaan kita tersebut. Nah, ketika kita berdagang, ketika kita berjualan, ya, untuk meningkatkan standarisasi layanan kita, kita harus bisa menerima masukan, kritik dari orang-orang, para pelanggan kita, agar kita bisa tumbuh dan berkembang lebih baik lagi. Ya, Bill Gates mengatakan bahwasanya pembelajaran yang terbaik yang kamu dapat adalah dari para customer kamu yang tidak puas terhadap layanan kamu. Ketika ada nasabah, pelanggan yang tidak puas terhadap layanan kita, maka di situ adalah tempat pembelajaran yang terbesar yang harus kita dapatkan dan harus kita pelajari sehingga kita bisa lebih baik lagi. Ya, beberapa ahli, beberapa teori, pepatah kata bijak mengatakan, berikan pelayanan kepada nasabahmu, kepada pelangganmu yang terbaik seperti apa kamu ingin dilayani. Ketika kita mampu mengimplementasikan ini dalam kegiatan dan usaha kita atau bisnis kita, maka pelanggan loyalitas ini akan sangat mendukung dan membesarkan bisnis dan usaha kita. Oleh karena itu, brother dan sister, sekali lagi semoga video ini bermanfaat bagi brother dan sister yang menyaksikan video ini. Jika dianggap bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini agar manfaatnya bisa diterima oleh banyak orang. Saya Denny, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.